Bung Karno selalu menyatakan orang itu seperti Mahfud, sopan tapi tegas dan lincah. Mahbub itu ditangkap karena perlawanan dia dengan tulisan kan. Jadi saban hari orang mesti membaca Mahbub. Ibaratnya Pak Mahbub itu adalah kalau dalam dunia jurnalistik adalah bendera besar. Heran sih Bang, Abang di tengah kesibukan itu bisa menulis salah satu tulisan lah ya, yang kemarin juga sempat rame. Jadi gini sih Kak Mehmet ya, bahwa kita ini kan kira-kira tiap zaman itu, tiap masa kan punya karakteristik tersendiri ya. Iya. Nah bisa jadi gagasan soal karakteristik tadi ternyata tidak sesuai lagi dengan value kita berorganisasi. Tulisan itu sebetulnya mencoba mengangkat sebetulnya ada dua figur di PMII yang tidak pernah dipilih oleh delegasi Kongres. Pertama adalah Mahbub Junaidi sendiri, yang kedua adalah Muhyiddin Arubusman. Iya. Kalau yang pertama kan udah Bang jelasin dulu. Yang kedua gimana itu Bang? Dulu pada saat Kongres setelah berakhirnya kepengurusan Ahmad Bagja, almarhum Kak Bagja, ada dua kandidat yang muncul di arena Kongres. Pertama adalah sahabat Muhyiddin Arubusman, yang kedua adalah Wahidudin Adams, yang pernah menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Kak Bagja bilang begini, sudah nggak usah ribut-ribut di arena Kongres, kurang lebih seperti itu. Kalian masuk ke kamar, nanti siapapun yang keluar lalu ngomong ke saya, kalian berembuk saja. Di antara kalian siapa yang menjadi ketua umum. Nah hasil rembuk berdua ini akhirnya diputuskanlah Bang Muhyiddin Arubusman. So far ketika Bang Muhyiddin Arubusman menjadi ketua umum PB juga berorganisasi secara bagus. Bahkan dia menunjukkan dirinya jauh lebih bagus pada saat setelah nggak jadi ketua umum. Ya kenapa begitu? Karena dia mikirin adik-adiknya banyak sekali. Ya dia selalu berpikir tentang konsepsi organisasi yang menurut dia supaya PMI tidak terlalu tertinggal, bisa mengikuti ritme zaman, apa yang dibutuhkan. Termasuk prekayaan sosial model di jenjang pendidikan dia lakukan. Ternyata kita bisa punya ketua umum yang hebat-hebat tanpa harus ruwet-ruwet dalam metode pemilihan, lempar-lempar kursi. Enggak ya. Tapi yang jelas kalau menurut saya secara pribadi membaca itu kan memang Abang itu ngeritik ya. Betul. Ngeritik. Kritik kalau orang menyebutnya mungkin otokritik karena saya bagian orang yang punya sejarah juga kan. Ya kan Abang juga punya dosa sejarah ya. Dosa sejarah ini yang saya seringkali merenung mungkin saya nggak akan menyesal, tapi saya bertanggung jawab untuk mencoba ikut terlibat dalam memperbaiki atau katakanlah mengatasi kesalahan yang telah terjadi kira-kira begitu. Tapi memang apa yang salah Bang? Maksudnya gini, gua kan juga pernah baca ya, maksudnya di websitenya official PMII lah ya. Kan memang ada persyaratan misalnya kayak TOEFL, kayak kemudian S2 dan sebagainya lah ya. Aku kalau gua masih soal duit, soal apa nggak ada di situ. Tapi Abang kan menuliskannya duit di situ. Sebenarnya apa yang keliru dari situ apa? Maksud gua kan bukannya hari ini memang pendidikan itu dibutuhkan, terus kemudian bahasa Inggris juga dibutuhkan. Apa yang keliru dari situ? Kita mungkin bisa lihat sistem yang baik itu belum tentu melahirkan pemimpin yang baik. Kita misalnya lihat pemilu di Amerika sekarang. 300 juta orang terdidik di sana, katanya 300 juta. Lalu menjadi pusat ekonomi dunia. Pusat intelektual dunia karena di sana banyak kampus-kampus hebat di dunia yang selalu masuk top ranking university, world class university. Sistemnya bagus, tapi kenapa hanya memunculkan dua calon kakek-kakek? Yang satu sudah pikun, yang satu mau pikun. Katakanlah mungkin sudah tidak layak lah bagi negara yang mengklaim diri adidaya dan lain-lain. Nah itu menunjukkan misalnya betapa sistem yang bagus pun belum tentu menghasilkan pilihan-pilihan yang terbaik, kira-kira begitu. Dan konteksnya dengan yang PMI? Nah, yang konteks PMI begini maksud saya, kenapa kita mesti beruat-ruat diri? Memaksakan standar TOEFL, mungkin IELTS, mungkin jenjang pendidikan, lalu kemudian kemampuan finansial pendaftaran, lalu kemudian tes kesehatan dan lain-lain.
Pertama saya mau tanya motif. Apakah misalnya apakah kita hanya sekedar gaya-gayaan terkesan modern? Iya. Gue sempat berpikir segitu. Iya, yang kedua, apakah misalnya sistem tadi betul-betul menjamin lahirnya pemimpin yang baik? Ya, kita sudah buktikan beberapa kali kongres juga tidak menghasilkan pemimpin yang hebat-hebat banget sebetulnya. Okay. Bang Adin itu baik. Bang Adin dia tidak lahir dari sistem itu. Oke. Dia tidak lahir dari sistem. Masa iya? Ya, dia tidak lahir dari sistem yang seperti sekarang. Ini kayaknya baru yang 2 periode sebelumnya ya? Iya betul, baru 2 periode sebelumnya. Oke. Dan menurut Bang Dwi masih belum maksimal ya menghasilkan pemimpin. Jadi begini, sebetulnya mau kita lihat kalau mau jujur, misalnya si para pemilih ini atau misalnya PBPMI lebih baik misalnya membuat forum gagasan. Oke. Kan sekarang dunia sudah serba digital. Betul. Kenapa debat kandidat mesti di satu tempat menghadirkan puluhan orang yang nggak maksimal? Kenapa nggak via Zoom aja yang jauh lebih murah? Katakanlah biaya pendaftaran itu adalah untuk biaya tiket pesawat, lalu kemudian untuk operasional panitia dan kegiatan dan lain-lain selama debat kandidat. Kenapa nggak pakai Zoom aja? Kenapa nggak pakai YouTube aja? Toh semuanya gratis, bermodal pakai data saja, itu clear. Ya kalau niatnya kita ingin menghadirkan pemimpin yang dia mau mengelaborasi ide-ide besarnya ketika nanti menjadi pemimpin. Yang kedua, kenapa portofolio nggak menjadi penting? Misalnya ketika dia pengalaman menjadi ketua cabang, apa yang sudah dilakukannya selama menjadi pengurus cabang? Atau pengalaman ketika menjadi pengurus PB, apa yang sudah dilakukannya selama menjadi pengurus PB? Bukankah itu jauh lebih hebat? Jangan-jangan ada calon yang pendidikannya bagus, bahasa Inggrisnya bagus mungkin, lalu kemudian punya kemampuan finansial juga, dia bisa daftar, tapi nggak pernah berbuat apapun selama menjadi pengurus PB PMI. Atau nggak pernah berbuat apapun selama menjadi pengurus koordinator cabang. Nggak pernah berbuat apapun selama jadi pengurus cabang. Dia hanya mengadakan portofolionya adalah mantan ketua cabang, mantan ketua PKC atau sebagai pengurus PB saat ini. Artinya ya cuma dia jualan CV aja. Ya, jualan sekedar jabatan, tidak jual portofolio jaringan kamu ya kan, apa kemampuan spesialisasi kamu, apa kemudian yang membuat kamu merasa sangat layak jadi pemimpin, apa yang sudah kamu lakukan ketika kamu berkuasa atau berkuasa menjadi pengurus di PMI. Itu kan yang itu yang menurut saya mestinya kayak begitu dong. Toh misalnya kayak korporasi modern aja, kalau yang paling modern daripada PMI, dia ngeliat portofolio sekarang. Betul. Di kementerian, di institusi-institusi pemerintahan juga ada lelang jabatan yang memperhatikan portofolio. Kenapa Anda terjebak kepada formalitas sekedar tadi sedang atau sudah kuliah S2, lalu misalnya TOEFL dan tetek bengeknya, Mahbub dulu nggak pakai tes TOEFL tapi jago banget tes TOEFL, bahasa Inggrisnya, dia mampu menerjemahkan banyak buku bahasa Inggris, betul, termasuk novel beberapa novel diantaranya, bahkan dia misalnya juga ketika menjadi wartawan dia banyak dikirim ke luar negeri dan melakukan interview, bahkan pernah misalnya mengisi pelatihan jurnalistik di Moskow, memang pakai bahasa Indonesia kan nggak mungkin. Artinya memang ada satu pemahaman menurut saya yang tafsirnya memang diformalisasi sama teman-teman panitia yang sekarang. Ya itu tadi, apakah motifnya misalnya gagah-gagahan atau dia selected by qualification. Jadi kualifikasi apa yang dibutuhkan dalam proses seleksi tadi. Nah begitu terlalu overlap, ternyata bukan itu yang dibutuhkan PMI. Yang dibutuhkan PMI adalah dia mengerti tantangan ke depan, dia punya kemampuan komunikasi publik yang bagus sehingga bisa menjangkau jaringan sebanyak-banyaknya, lalu kemampuan menggerakkan kaderisasi secara efektif untuk tujuan-tujuan PMI itu sendiri. Itu yang menurut saya dibutuhkan. Tapi pada dasarnya gue gini sih Bang, gue berpikirnya bahwa itu merupakan niat baik dari panitia ya. Kalau gue berpikirnya begitu, karena mau nggak mau memang dunia hari ini formalistiknya itu juga secara normatif itu juga dibutuhkan sih kalau menurut Iya, kalau orang menjadi presiden cukup lulus SMA, menjadi PMI menjadi pasca sarjana, kok kayaknya kita ini lebih tinggi daripada negara ya. Kan harus menunjukkan Bang, PMI yang dibilang sebagai organisasi kemahasiswaan ini tertinggal. Betul. Sekarang udah harus bahasa Inggris dong. Bukan soal bahasa Inggris tertinggal enggak, itu mindset inlander.
Ya, kita harus keluar daripada banyak. Yang dibutuhkan adalah dia punya kemampuan agil, yang kalau saya bilang agil itu. Dia punya kemampuan gerak secara efektif dalam waktu yang singkat ketika dia melihat perubahan. Ya, tantangan perubahan. Karena misalnya situasi politik nasional selalu berubah, geopolitik internasional juga berubah, kemudian kebutuhan basis massa atau basis kader di bawah juga berubah. Misalnya problem mendasar misalnya. Berpuluh tahun lalu problem mendasar kita adalah misalnya soal bagaimana kader PMI itu bisa dominan di kampus umum negeri yang besar. Sudah terjawabkah misalnya? Dengan berkali-kali waktu jadi kader. Betul. Kenapa? Lalu yang kedua misalnya apakah sejauh mana PMI misalnya atau misalnya PMI memfasilitasi kader-kader potensial yang punya spesialisasi yang unik. Unik. Itu juga diikut dikembangkan oleh PMI. Menurut saya kalau ada aktor-aktor yang dia konsen pada masalah tadi itu jauh lebih baik. Ya kenapa? Karena begini, orang harus mengerti sejarah berdirinya PMI supaya nggak miss. Ya, kenapa PMI didirikan? Sederhananya pada waktu itu karena NU kekurangan orang terdidik. Maka PMI itu perlu diadakan supaya dia menjadi kaderisasinya orang NU. Generasi muda calon pengurus partai politik NU pada masa itu. Maka kawah candra di mukanya adalah PMI. Jadi ini adalah mereka kaderisasi politik untuk penguatan partai politik NU. Kan situasinya sudah berubah, NU sudah tidak lagi menjadi partai politik. Tantangannya juga sekarang udah berubah. Tantangannya sudah berubah. Lalu saya pernah nulis misalnya bahwa tantangan PMI itu ke depan adalah mereka yang kaum terdidik, yang dia nggak punya afiliasi organisasi, dia nggak punya afiliasi yang nggak terlalu kelihatan afiliasi ideologinya. Ini challenge kita, mereka yang dulu S1-nya di luar negeri, yang dari SMA favorit di Indonesia, juara olimpiade ekonomi, juara olimpiade kimia, fisika, matematika, yang kemudian karena punya privilege hebat, mereka jadi orang hebat, datang ke Indonesia bisnisnya dimodalin, jaringannya diusahakan oleh orang tuanya, mereka berkembang menjadi orang-orang hebat. Betul. Ini challenge kita. Dan kita nggak ngelihat itu tuh sebagai lo untuk ngadepin orang-orang model begini tuh mesti apa sih PMI? Selain cuma buat gaya-gayaan tes TOEFL. Ya kenapa PMI nggak merawat aja, kan banyak sekarang kader PMI yang sedang kuliah di luar negeri, jaringannya seberapa efektif ya kan, konsolidasinya seberapa kuat, karena mereka yang kita harapkan begitu balik ke Indonesia punya pengetahuan baru, jaringan baru yang itu bisa bermanfaat di masa mendatang. Atau mungkin mereka anggaplah ya Bang, setelah kader pemimpin itu tidak harus menjadi sesuatu. Ini cara berpikir yang menurut saya yuk keluar. Kalau kita lihat misalnya tokoh-tokoh PMI yang fenomenal, misalnya Mahbub Junaidi, lalu Ahmad Bagja, lalu Bang Muhyiddin Arubusman, saya nggak sebut yang kekinian lah ya. Mereka nggak pernah misalnya berpikir harus jadi sesuatu. Mereka berpikir ketika jadi pengurus lu harus menciptakan kader-kader yang hebat. Nggak perlu diri lu bisa hebat, tapi lu harus prioritaskan orang lain. Nah ini hebatnya ketua-ketua umum kita terdahulu ya. Mereka memastikan dirinya atau katakanlah meniatkan dirinya, mewakafkan dirinya untuk pengembangan kader-kader PMI. Dan itu yang mereka lakukan. Lu se-ngefan itu sama Mahbub Bang? Kenapa? Se-ngefan itu sama Mahbub? Karena kebetulan ngerti. Dan gua dulu begini. Kenapa menjadikan Mahbub sebagai role model? Karena orang lupa ada orang yang tidak terlalu ambisius terhadap kekuasaan. Padahal dia dekat dengan kekuasaan, lalu dia mengabdikan hidupnya untuk selalu konsisten dengan dia punya nilai. Misalnya ketika dia berhadapan dengan Orde Baru, itu nggak sembarang orang punya nyali lawan Orde Baru. Itu nggak semua orang punya keinginan kuat berbicara soal kebenaran. Itu nggak semua orang punya kemauan itu. Nah, PMI itu butuh role model yang salah satunya bisa seperti Mahbub, bisa seperti yang lainnya juga. Tapi orang perlu punya ada salah satu yang bisa dijadikan role model dan kemudian dia yakini bahwa saya mau ambil part tertentu keteladanan dari Mahbub hal ini. Kira-kira begitu. Kepenulisan lah. Ya dalam banyak hal ya soal konsistensi dia terhadap value yang dia yakini. Karena gue pernah baca banyak sekali sih sebenarnya penulis-penulis yang mungkin itu tidak NU atau apalah ya, bahkan
tulisannya soal pop apa dan sebagainya, tapi dia memang ngefans sama Mahbub. Itu menurut gua mengafirmasi bahwa memang Mahbub ini tanda kutip yang bermanfaat ke orang itu. Ya kita kan nggak perlu seperti Mahbub yang jago nulis. Iya. Nggak mungkin semua orang bisa jago nulis lah pasti. Tapi ada nggak yang hal kita bisa pelajari dari Mahbub? Mungkin soal keteladanan atau konsistensi terhadap nilai yang mungkin kita perlu ikuti. Bahwa soal rayuan duniawi kan dari dulu ya gitu-gitu aja. Nggak pernah berubah. Dari ribuan tahun ya juga begitu-gitu aja. Bang, lu kenal sama yang 22 calon ini enggak, Bang? Dan 8 kopri? Mungkin sebagian kali ya. Sebagian. Mana yang mirip dengan Mahbub? Iya, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Nggak mungkin. Abang kan pasti dihubungin lah. Iya, saya nggak tahu mana yang mirip dengan. Tapi memang saya begini. Kamu nggak perlu seperti Mahbub, tapi paling tidak ketika kamu jadi ketua umum, kamu punya. Jadi gini loh. Masalah terbesar di kita ini kadang-kadang orang punya ambisi terlalu tinggi, merasa dirinya paling pantas menjadi ketua umum. Pertanyaan berikutnya, kamu pada saat jadi ketua umum tuh mau ngapain? Iya. Nah ini yang sukar dijelaskan dan kemudian sukar dioperasionalkan gagasannya. Karena kalaupun ada gagasannya. Iya. Nah semua orang nggak semuanya siap ketika jadi ketua umum. Tapi bukannya dia itu siap mencalonkan, dia nggak siap jadi ketua umumnya. Iya. Maksud gua gini, Bang. Apakah kemudian ini juga bagian dari kaderisasi PMI ya? Kaderisasi PMI yang gua tangkap itu kan selalu bicara soal kepemimpinan. Dari gua kader baru atau apa, dia selalu bicara kamu harus memimpin di BEM, harus memimpin di ini dan sebagainya. Iya, karena tapi dia memang tidak pernah mengajarkan ketika kamu jadi BEM kamu harus kayak begini. Iya. Itu masalah besar kita. Itu dosa sejarah Abang juga. Enggak juga. Saya waktu jadi ketua PKC enggak begitu. Abang kan ketua kaderisasi. Saya waktu jadi ketua bidang kaderisasi saya menunjukkan saya bisa kerja. Gimana? Iya. Gimana, Bang? Orang mungkin bisa nilai saya tapi sejauh ini misalnya saya merasa kalau penilaian orang mungkin berbeda dan buruk tentang saya itu saya terima nggak ada masalah. Tapi saya waktu itu melakukan banyak upaya sistematis misalnya soal membangun atau misal soal tindakan afirmasi terhadap kampus-kampus umum negeri. Lalu yang kedua, kita dulu di masa itu juga punya komitmen, kita harus sering hadir di daerah, termasuk daerah-daerah yang jauh dari pusat provinsi. Misalnya kabupaten-kabupaten yang nggak pernah sama sekali dikunjungi oleh PBPMI dalam kegiatan apapun. Lalu yang ketiga, misalnya kita desain soal gagasan besar kaderisasi pada waktu itu, kita bicara soal leading sektor. Lalu yang keempat, kita bicara soal penguatan kepemimpinan di level Asia Tenggara. Waktu itu makanya kita bikin ASEAN Youth Assembly. ASEAN Plus 5. Itu dilanjutin kayaknya ada. Sejauh yang saya tahu, saya nggak tahu. Mungkin pemirsa bisa nilai sendiri lah. Tapi memang ada cerita yang unik, Bang. Gua mau cerita. Gua itu ya pernah. soal bahwa kemudian orang masih ada yang nggak puas menilai kinerja kita buruk itu biasa. Tapi selama saya yakin itu baik dan dan kita merasa bahwa tahapan-tahapan kita dalam melakukan proses kaderisasi PMI sesuai dengan apa yang kita rencanakan, kita jalan aja, kita nggak perlu takut. Tapi kan faktanya PMI itu nggak maksudnya gini, pemikiran kita jalan sesuai dengan rencana kita itu kadang kan ada nilai di PMI juga sebenarnya, Bang, yang harus. Iya, itu jadi gini, kan kita organisasi yang sebetulnya kalau mengacu ke konsep civil society atau organisasi masyarakat sipil katakanlah begitu, kan pada dasarnya kan organisasi yang bersifat kesukarelaan. Nah, kesukarelaan ini didasari oleh salah satunya sumber finansialnya dibiayai sendiri. Atau dia melakukan fundraising secara massal, kemandirian finansial. Betul. Di PMI itu tidak pernah tercapai. Makanya misalnya kenapa PMI kalau tingkat cabang dia masih berhubungan dengan baik dengan Pemda, karena sumber finansialnya di Pemda. Kenapa di PBPMI mesti berhubungan baik dengan pemerintahan nasional? Karena salah satu sumber pemerintahan adalah institusi-institusi pemerintah, kira-kira begitu. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah bahwa kontribusi itu jangan sampai mematikan nalar kritis kita. Itu yang bahaya. Ya, kita tidak menjual organisasi dengan cara-cara yang tidak relevan dengan value kita. Tapi ya kan memang kayak begitu, Bang. Maksudnya kalau kita udah anggaplah dikasih sponsor nih sama pemerintah. Iya,
makanya challenge-nya kan di sana Oke, kan. Challenge-nya betul. karena kita tidak mampu mandiri secara finansial, maka kita harus bisa melihat fenomena tadi dengan kacamata yang jauh lebih bijaksana. Iya. Bijaksana itu dalam artian begini, bagaimana nilai kita juga tetap terjaga. Lalu bagaimana program kegiatan juga bisa berjalan. Kan pada dasarnya di situ. Tentu kita nggak perlu tertunduk, kita tidak perlu merintih bukan merintih, kita tidak perlu misalnya merunduk kira-kira begitu. Secara berlebihan hanya untuk agar program kita jalan, nggak juga. Iya. Saya dulu misalnya ketika dulu ketika jadi ketua umum PKC begitu punya rivalitas dengan senior, jaringan saya diputus, saya nggak akan bisa kerja dan lain-lain. Nggak juga. Saya yakin rezeki itu Gusti Allah yang ngatur, ya kan. Lu nggak akan pernah bisa putus rezeki kita, nggak akan pernah bisa putus mimpi-mimpi baik kita selama lu berkeyakinan, punya itikad kuat dan lu yakin bahwa itu bisa jalan. Iya, tapi nalar itu bukan nalar sih, maksudnya itu kayak common sense nggak sih Bang? Maksud gua, lu kalau nggak ikut sama senior ini itu biar maksudnya begini, senior itu juga kadang-kadang part of problem. Oke. Kenapa part of problem? Karena masalah terbesar di kita itu adalah krisis kompetensi. Oke. Jadi senior yang minim kompetensi, yang dia punya yang dia minim kompetensi dan hanya ingin terlihat hebat dalam event politik, maka dia akan melihat PM ini bagian dari kendaraan politik. Ya. Kalau enggak ya mestinya kan biasa aja. Kalau di tulisan Abang kan juga menjelaskan itu. Artinya memang anggapannya bahwa tidak sedikit calon-calon yang sekarang itu juga mungkin bahasa kasarnya tangan panjangnya senior aja. Bisa jadi begitu, tapi bisa jadi juga beda, bisa juga gua modal 30-35 juta untuk pencalonan, toh nanti juga ada kandidat lain yang bayarin, anggapnya beli gelondongan, bisa aja. Bisa jadi kayak begitu. Tapi saya berpikir positif lah. Saya kritik soal mekanisme dan cara yang menurut saya dianggap berlebihan. Sementara lupa melihat sesuatu yang sebetulnya tadi secara substansial dia mestinya lebih bisa diprioritaskan. Misalnya soal ukuran portofolio itu kenapa nggak pernah menjadi syarat seleksi? Memang enggak ya Bang? Ya nggak ada lah. Pernah menjadi pengurus misalnya minimal pernah menjadi pengurus PB misalnya, atau pernah ikut PKN. Kamu ikut PKN duduk diem ngisi persyaratan aja dapat sertifikat. Hadir terus juga dapat sertifikat. Oke. Kan problem kaderisasi kita yang terlalu formal kan begitu kan? Iya. Ada juga beberapa calon PMI itu ya dulu ya Bang. Mungkin waktu Tum Adin tuh juga dia sebelum nyalon tuh pernah nulis buku. Iya, Nadatul Tujar. Saya editor ya. Tapi nulis Tum Adin. Lah enggak, maksudnya kenapa budaya kayak begitu hilang sekarang, Bang? Ya karena gagasan tidak lagi menjadi penting ya. Gagasan tidak lagi menjadi sebuah kebutuhan intelektual dalam kita menentukan pilihan. Jadi sekarang senior mau punya kepentingan apa, kamu punya kepentingan secara politik apa, jadi penyelenggara pemilu kah, jadi calon legislatif kah, jadi macam-macam, itu yang menjadi lebih dominan. Maka orang menganggap buat apa nulis buku kalau saya didukung banyak senior yang bisa membuat senior kamu nanti masuk ke dalam institusi negara misalnya. Oke, itu bicara soal kepemimpinan di wilayah elit ya Bang. Abang gimana melihat kader yang akan memilihnya misalnya? Ya harapan terbesarnya sebetulnya di para pengurus cabang, para voters, para pemilik suara. Mungkin nggak pemilik suara ini melakukan refleksi soal apa sih yang dibutuhkan oleh PMII, sosok pemimpin seperti apa yang dianggap tepat. Nah itu kembali ke pengurus para pemilik suara atau voters atau pengurus cabang. Saya sendiri itu kan generasi yang berbeda, generasi yang mungkin tidak bisa terlalu menyelami pemikiran atau kebutuhan kader-kader PMI sekarang. Misalnya begini, tuntutan untuk kuliah cepat, betul. IPK tinggi, itu kan membuat orang juga punya hambatan dalam berorganisasi. Ya itu sistem nasional juga. Iya betul. Misalnya apakah tadi sebenarnya ada nggak konsekuensi bagi kader PMI yang punya implikasi dari proses akademik yang tadi
proses akademik tadi karena tadi dia terlalu banyak berorganisasi kan pasti ada implikasi umumnya kan. Kalau gue gini bang, sorry bang, gue balik ke yang tadi itu. Artinya ada lingkaran setan sebenarnya. Maksud gue begini, nggak mungkin nih calon-calon ketua PB PMII tanda kutip ya, gagasannya tidak ada karena dia punya sokongan misalnya dari elit-elit dan dia merasa pede bakal dipilih kalau votersnya juga tidak berpikir seperti itu. No, kita jangan terlalu Gimana? pesimis. Iya. Kalau terlalu pesimis, kita nggak perlu ngobrolin PMI lagi soalnya. Oke. Iya, buat apa misalnya saya nulis kalau misalnya saya pesimis enggak. Ya, maksud gua gini. Saya punya hope, saya punya satu harapan nyata bahwa bangsa ini itu masih menjadi ruang aktualisasi kader PMII. Kader. Ya, gua paham soal itu, Bang. Artinya kan memang kalau bayangan gue ya, ada satu kebijakan struktural yang bisa digunakan untuk memutus hal yang seperti itu. Yang gua khawatirkan tadi. Iya. Saya kira begini. Entah kemudian pendidikan politik kah, kaderisasi kah, ya itu dia. Makanya saya nulis Mahbub tuh dalam rangka dalam rangka misalnya orang punya cara pandang yang berbeda soal apa yang terjadi di PMII. Oke. Paling tidak dia akan berimajinasi dari tulisan-tulisan yang misalnya saya tulis tadi. Iya. Abang itu tulisannya imajinatif banget. Iya, saya juga nggak perlu memaksakan misalnya Anda harus pilih si A, si B, si C. Saya juga nggak akan terlalu memaksakan bahwa Anda harus sesuai dengan pikiran saya. Tapi paling tidak kamu punya gambaran, punya banyak punya banyak imajinasi kepemimpinan pengetahuan atau informasi atau imajinasi baru yang membuat kamu mampu menentukan kira-kira siapa yang layak sesuai kebutuhan PMI hari ini. Menurut Abang kebutuhan PMI hari ini apa? Ya tadi seberapa serius pengurus PP PMI mampu meningkatkan kualifikasi kader PMI secara lebih baik. Karena challenge kita adalah mereka yang juga sama-sama terdidik dan sama-sama punya kualifikasi bagus. Karena begini Bang, ada teman-teman gua itu misalnya kayak sekantor atau kemudian temen yang nggak sekantor, itu bahkan mereka bilang, ya gua juga nggak ikut organisasi ya bisa juga. Betul. Nah itu gimana Abang melihat itu? Tantangan kita sebagai negara modern makin mendatang adalah meritokrasi. Yes. Suka atau nggak suka itu pasti terjadi. Meskipun kadarnya tidak akan terlalu ekstrem full meritokrasi, tapi dia secara bertahap akan menuju ke sana. Mungkin sekitar 90% kan nanti sistem kita berdasarkan meritokrasi mungkin bisa 95%. Tapi one day itu pasti terjadi. Ya. Suatu saat dia terjadi sementara kita nggak punya kecakapan. Ini masalah besar. Terus saya suka ngomong ke adik-adik saya, Anda bayangkan ketika Gus Dur dulu berkuasa jadi presiden, betapa sulitnya Gus Dur ketika jadi presiden mencari kader PMI yang punya kualifikasi bagus untuk ditempatkan dalam posisi kementerian dianggap strategis dalam pemerintahan. Nah itu kesulitan. Terus dari 99 itu terjadi, kemudian Gus Dur lengser sampai 2001. Apa yang sudah kita lakukan dengan pelajaran sejarah tadi? Jangan-jangan nggak ada. Jangan-jangan kita cuma menjadikan itu sebagai hal yang memorable. Ya sesuatu yang bodoh amat lah, toh nanti juga kita tarungnya menjadi anggota legislatif ya kan, menjadi penyelenggara negara di sektor pemilihan umum kah, di sektor penyiaran publik kah, di sektor human rights kan seperti Komnas HAM dan Komnas Perempuan dan Anak ya kan, atau di sektor misalnya Komisi Perlindungan Ibu dan Anak macam-macam lah. Kira-kira kita cuma main di segmen-segmen yang puluhan tahun kita situ-situ aja. Bang, sekarang itu kader PMI itu kader PMI, kader NU itu distribusinya sudah masuk ke level-level strategis menurutku, Bang. Apa yang bisa dikapitalisasi dari ini, Bang? Ya orang perlu jadi begini, kita ini butuh keteladanan. Ya, orang itu akan menyatu kalau keteladanan itu hadir. Kenapa orang malas bersatu yang mereka profesional yang basisnya PMI? Karena sederhananya terjadi distrust di kita. Kalau misalnya saya bisa begini karena saya sendiri, PMI dulu nggak pernah support apa-apa. Misalnya dulu pada peningkatan stock of knowledge dia itu tidak dilakukan, peningkatan karir akademik dia tidak dilakukan, penambahan pengetahuan yang menunjang prestasi akademik dia juga tidak ada. Terus kenapa saya mesti balik lagi bersama alumni PMI? Jadi
perlu itu tuh ditata secara baik dan itu perlu keteladanan. Itu kenapa misalnya kok Kongres kami itu jauh lebih lebih bombastis ketimbang kongresnya IKPMI. Karena yang bertarung ini mereka yang sudah berkuasa di banyak sektor strategis. Jadi kalau kita masih berebutan menjadi masih berpikir caranya menjadi komisaris, mereka sudah berpikir caranya menjadi direksi. Kenapa? Karena mereka merasa dari portofolio sudah cukup bisa jadi direksi. Sementara untuk bisa jadi komisaris cukup dukungan politik dari Kementerian BUMN kan selaku pemilik modal kan. Nah ini mindsetnya sudah berbeda. Iya, Bang. Ini agak terakhir. Ya. Gimana Abang melihat relasi PMI dengan NU saat ini? Ini relasi yang pelik. Jadi dulu Mahbub pernah nulis anak-anak NU tuh sudah mandiri. Anak-anak PMI itu sudah mandiri. Sebagai anak mereka sudah susah diatur-atur sama orang tuanya. Itu kayak kita keluarga di rumah lah ya kan. Tapi diatur partai bisa. Karena mereka sudah terbiasa mandiri misalnya begitu. Tergantung kalau itu. Iya, itu seberapa kuat kedekatan Anda dengan para pengurus kan begitu kan. Kalau PBNU-nya dekat ya pasti bisa diatur. Tapi partainya dekat ya bisa diatur. Bisa diatur. Itu nah ini kan tergantung kedekatan siapa dengan siapa. Tapi saya nggak mau melihat itu. Menurut saya begini. Pada saat PMII mendeklarasikan dirinya independen. Iya. Malang ya waktu itu ya. Itu pada saat itu NU masih menjadi partai politik. NU masih menjadi partai politik. Kemudian saat ini kan NU bukan partai politik lagi. Mestinya ada upaya-upaya strategis organisasi yang bisa membuat misalnya relasi itu bukan hanya interdependensi. Atau apapun itulah, tapi satu formulasi baru yang mungkin bisa mengikatkan diri antara PMI dengan NU. Tapi tunggu dulu karena dia sudah terbiasa mandiri dan nakal ya kan, dia pasti agak sulit itu wajar. Itulah challenge-nya NU dalam mengelola dalam mengelola komunikasi dengan PMII. Ya dulu gue juga sempat berpikir kayak begitu sih, khawatirnya kan memang ada beberapa organisasi yang itu di bawah kayak PBNU kayak misalnya MM apa dan sebagainya. Memang bukan mau membanggakan diri, kayaknya lebih lincah PMI ini kemana-mana gitu apa dan sebagainya. Sebetulnya jadi kalau dulu kan motifnya sejarahnya PMI didirikan sebagai sarana kaderisasi NU. Sebetulnya sekarang adalah sarana kebutuhan dasarnya kaderisasi bukan hanya politik, tapi di sektor non politik pun dia menjadi kekuatan besar. Karena kita ini jangan-jangan terlalu banyak organisasi tapi lupa memformulasikan semuanya dalam titik-titik singgung yang tadi sebetulnya bisa menjadi kekuatan besar. Ya karena tadi sejak lama kita agak krisis soal keteladanan pemimpin. Itu bukan hanya di partai berbasis NU, di PMI-nya juga sama, di mana-mananya juga sama. Sama satu lagi nih Bang, memang ada beberapa anggapan yang begini ya. Bahkan bukan ada beberapa sih, ini cukup panjang menjadi satu narasi yang mapan bahkan. Yang dikatakan kepemimpinan di PMII itu melulu soal kepemimpinan politik. Nah, gua kalau misalnya ketemu sama teman gua yang misalnya dia PMII tapi dia punya bisnis, dia kadang agak agak ilfil sih. Apa sih politik mulu sih? Iya nggak apa-apa. Maksudnya begini, kalau bagi sebagian besar kader PMI, menjadi ketua umum PBPMI adalah stepping stone. Dalam stepping stone untuk karir politik berikutnya. Itu juga that's okay. Tapi, nah itu dia. Seberapa kuat komitmen dia, konsentrasi dia dalam merumuskan aksi-aksi yang sifatnya programatik untuk mengurus kader yang spesialisasinya ini sudah sangat beragam, yang profesinya sudah sangat beragam. Konfigurasi kewargaan PMI itu sudah sangat beragam, betul. Kalau enggak, ya sudah dia cuma dapat karir politiknya sendiri, sementara dia nggak akan pernah ngurus orang banyak, dan yang kayak gitu tuh cepet tumbang.
Ini warning ya buat PMI ya. Kalau lu nggak adaptif itu bisa tumbang PMI. Enggak semua ketua umum PBPM itu punya nilai sejarah yang cukup baik. Iya. Pasca dia jadi PBPM itu belum tentu punya sejarah yang cukup baik. Oke. Dan banyak diantaranya kemudian tadi karena berproses tidak melakukan banyak hal yang hebat di PMI, hal-hal yang bermanfaat di PMI, menjadikan dia kehilangan ruh sebagai kader PMI pasca dia menjadi ketua umum PBPMI. Oke. Terima kasih Bang. Itu luar problem biasa saya. ini. Nggak ada yang biasa aja semuanya. Ini kayak campuran dari pengalaman, tantangan masa depan jadi satu. Iya, makanya saya kalau ngomong Mahbub Junaidi ya karena dia fenomenal, dia bisa berkiprah pada saat jadi ketua umum, pada saat nggak jadi ketua umum pun dia masih punya values, punya konsistensi, bahkan dia berpihak kepada orang-orang yang dimarginalkan. Oke. Nah, kalau kamu punya value-mu apa, kamu praktekkan itu pasca jadi ketua umum PBPMU, maka kamu akan hebat. Tapi kalau nggak punya value apa-apa, merasa jabatan sebagai anggota DPR sudah cukup, merasa jabatan sebagai komisaris sudah cukup, ya sudah. Merasa jadi bupati sudah cukup, ya sudah. Kamu mendowngrade jabatan ketua umum PBPMI. Oke. Bang, terakhir buat calon-calon ketua PMI, apa pesan Abang? Singkat aja. Iya. Mencalonkan diri itu sesuatu yang mudah. Oke. Tapi menjadi ketua umum PBPMI itu tidak akan pernah mudah. Tidak akan bermudah. Terima kasih sahabat-sahabat. Kita sudah bareng sama Bang Adin, salah satu senior. Bang Dwi. Karena beliau hidup di masa kepemimpinan Bang Adin ya. Iya. Satu kepengurusan beliau ketua umum PBPMI, saya ketua bidang kaderisasi nasional. Ya. Maaf ya Bang Adin. Ini sebenarnya sinyal biar Bang Adin kesini juga ngomongin soal kongres. Oke, terima kasih sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.